Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhlisin dari mahasiswa agribisnis Universitas Terbuka. Hari ini akan praktek mata kuliah agripreneurship dan mengunjungi produsen tempe. Ini dengan Mbah siapa tadi, Mbak? Mbah Sumiem. Mbak Sutri. Oh, Mbak Sutri. Ini Mbah, bisa ceritakan secara singkat Mbah bagaimana proses pembuatan tempe dari awal sampai jadi itu Mbak? Ya, kalau bagi kami orang kan nggak sama ya. Kedelai dibersihkan dengan ditampui, dibuang potongannya, lalu dicuci, direndam semalam, digiling, dicuci lagi, dibersihkan Baru jadi tempe yang bukan bibar ini mas, apa namanya mbak? Iya. Bibar. ini sudah diragi Mbak ya? Ya. Selama menekuni usaha ini adakah tantangan terbesar yang pernah dialami Mbak? Apakah nggak laku atau Gosok. gimana itu? Kalau tantangan sih sifatnya manusia. Jangan lupa banyak kesalahan ya mas ya. Ya. Pernah busuk sampai hampir 20 kali satu pekerja begini, makanya kedelai itu banyak yang kerja 50 pernah. Jadi 50 kali satu 21 kali itu enggak kurang dari kedelai 1 ton. Dulu sudah lama. Berarti pernah busuk 1 ton itu Mbak ya? Iya, benar, tapi enggak bohong, itu memang apa adanya. Sudah itu kerja lagi sampai ulang tahun ya mbak, sekitar puluhan tahun ya, puluhan tahun nggak pernah ada produksi Mbak? kejadian busuk lagi, nggak pernah ada halangan apa-apa, tetap bagus. Alhamdulillah. Ini ada nggak dari Mbah yang sampai yang banggakan dari produksi tempe ini Mbah? Oh ya, yang dibanggakan Ya, Mas. yang dibanggakan itu intinya orang itu banyak memilih tempe saya daripada yang lain. Iya. Jadi unake Yang Iya, enggak betul, ah, kenapa-napa, wong ini Mbak. lo Oh, kenyataan. tersembunyi. Faktanya kan ada memang. kita sih bukan bohong, memang ya maaf ya Iya. sebelumnya. Paling oke kalau di A1 sini ngerjakan tempe paling oke aku. Alhamdulillah ya. Dari dulu sampai sekarang. Ini bagaimana respon konsumen terhadap tempe Mbah ini Mbah? Apakah sangat suka sekali atau gimana gitu Mbak? Itulah keren. Kira-kira itu kalau Sangat suka sukanya sekali. iya kan, busuk lagi tuh ya. kalau nggak busuk mungkin digoreng, dimakan enak. Tempe dari mana? Dari A1 Ya, ya. satu dari Mbah. menyalur makin lama kan makin tambah pelanggan. Kalau waktu busuk kan berapa, sekitar sebulan hampir kurang lebih kurang lakunya, karena pikirkan kemarin nggak bagus, kemarin nggak bagus itu dulu, tapi itu lakukan. Jadi kalau limbah tadi diolah ada yang ambil untuk pakan ternak gitu Mbah ya? Bukan sapi. Saya mau bertanya tentang produk tempe ini Bu. Ya. Ini seberapa sering Ibu konsumsi tempe ini Bu? Seminggu paling 3 kali. 3 kali Bu ya. Dan biasanya tempenya diolah jadi apa Bu? Keripik, Ripe ya. Sering dimasak juga Bu? ya di sambal. Sambal. Bagaimana menurut pendapat Ibu kualitas tempe ini Bu, bagus enggak ya? Bagus. Bagus. Terus harganya di pasar saat ini gimana Bu? Murah. Murah ya? Ya. Mudah didapatkan. Apa yang membuat Ibu memilih tempe sebagai sumber protein dibandingkan sumber protein lain Bu? Bagus. Apa karena murah atau karena apa? Murah. Murah. Oke, terima kasih Bu ya. Oke. Ini Bu, saya mau bertanya tentang produk tempe ini Bu. Ya. Ini seberapa sering Ibu konsumsi
tempe ini Bu? Setiap hari Mas. Setiap hari Bu ya? Setiap hari Mas. Biasanya diolah dari apa Bu? Bikin itu sambal, dibikin tempe goreng, Ya. dibikin kering tempe. Bikin lauk Bu ya? Ya, Bagaimana pendapat Ibu mengenai kualitas tempe ini Bu? Bagus atau enggak Bu? bagus Mas. Bagus. Jadi harga yang variasi harga yang ada di pasaran saat ini gimana Bu? Murah atau enggak Bu? Murah. Murah. Yang membuat Ibu memilih tempe dibandingkan sumber protein lain gimana Bu? Apakah karena enak, apakah karena murah atau karena apa Bu? Karena murah, karena enak. Oh iya. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu Melita. Oh, saya ini ingin bertanya mengenai produk tempe ini Bu. Seberapa sering Ibu mengonsumsi tempe Bu? Hampir setiap hari Pak. Hampir setiap hari. Dan biasanya diolah jadi apa Bu? Biasanya diolah jadi sambal tempe, tempe Sambal goreng. tempe, ya. Ya. Bagaimana pendapat Ibu mengenai kualitas tempe ini Bu? Sangat bagus. Variasi dan harga yang ada di pasaran saat ini bagaimana Bu? Ya cukup murah. Murah. Ya baru jam terus yuk. Apa yang membuat saudara memilih tempe dibandingkan sumber protein lain? Ya karena pertama harganya murah, yang kedua memang makanan yang bergizi, mudah dicari. Ya. Apakah saudara punya harapan ide tentang inovasi produk tempe? Ya tentunya tempe itu tidak dijual dengan original saja, tapi Ya. ada variasi lain seperti jajanan tempe kayak keripiknya gitu. Adakah pertimbangan tersendiri dalam memilih tempe? Apakah melihat pengemasannya, harga, atau variasi atau apa? Pertama kualitasnya Pak ya, Ya. yang kedua harganya juga. Terima kasih Bu ya atas partisipasinya sebagai narasumber Bu ya. Ini Bu, saya kesini mau bertanya mengenai produk tempe ini Bu. Ini dengan Ibu siapa? Saya Putri Mas. Oke, ini yang pertanyaan pertama ini Bu. Seberapa sering Ibu mengonsumsi tempe Bu? Seberapa sering mungkin bisa dibilang seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Biasanya diolah jadi apa ini tempenya Bu? Seringnya digoreng ya, jadi lauk aja. Digoreng. Bagaimana pendapat Ibu mengenai kualitas tempe ini? Saat ini yang beredar di pasaran saya kira sudah cukup baik ya. Dari bau, teksturnya juga tidak yang terlalu lembek. Terus rasanya juga enak. Nah, untuk variasi dan harga yang ada di pasaran saat ini bagaimana Bu? Sesuai. Karena untuk harga 1.000 dengan ukuran tempe yang segitu tergolong sangat murah. Oke. Apa yang membuat Ibu memilih tempe dibandingkan sumber protein lain? Yang pasti karena lebih murah ya harganya ya. Murah. Karena di pasaran sekarang tuh harga ayam Ini, yang per kilo rotinya. itu sekitar 35.000, apalagi daging sapi. Sedangkan Pak, sini, kita sini, bawa sini. 5.000 itu sudah dapat Ayo, tempe bawa banyak. juga. Dan itu bisa untuk satu keluarga. Makanya itu yang jadi tolak ukur utama. Apakah saudara punya harapan atau ide tentang inovasi produk tempe? Inovasi kedepannya mungkin selain sebagai lauk, anak-anak muda ini bisa mengembangkan jadi produk jadi atau bisa jadi produk oleh-oleh unggulan gitu Mas. Jadi seperti produk jajan gitu tempe Benar, seperti itu. benar, Oke. benar. Ya simpannya kan bisa lebih lama ya kalau tempe ya. Adakah pertimbangan tersendiri dalam memilih tempe? Apakah melihat packaging, harga, atau variasi? Kalau saya prefer ke tempe yang dibungkus daun ketimbang yang dibungkus plastik. Itu kenapa itu Bu? Karena menurut saya pribadi lebih enak ya. Ada. Terima kasih Bu atas partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih Bu Ya. ya. Bu, dengan Ibu siapa ini Bu? Ya, Ganti. Ini saya mau bertanya tentang tempe ini Bu. Ini yang pertama Ibu sering mengkonsumsi tempe seminggu berapa kali ini Bu? 2 atau 3 kali. 3 kali. Ya. Biasanya nih diolah jadi apa tempenya ini Bu? Ya dari apa jadi lauk. Jadi lauk. Seperti apa nih contohnya Bu? Ya digoreng, disambel, di itu apa? Bacem. Bacem. Oke. Menurut Ibu mengenai kualitas tempe ini bagus nggak Bu? Bagus. Bagus. Untuk variasi harga yang ada di pasaran saat ini gimana Bu? Tergolong murah atau tidak? Murah, Murah, terjangkau. terjangkau. Apa yang membuat Ibu memilih tempe sebagai sumber protein dibandingkan sumber protein lainnya seperti daging gitu, atau olahan ikan gitu?
karena harganya lebih terjangkau. Lebih terjangkau Bu ya. Iya. Apakah Ibu punya harapan atau ide tentang inovasi produk tempe ini? Mana ya? Maksudnya apakah Ibu ada harapan tempe ini dibuat apa selain untuk dimasak gitu? Dibuat keripik. Buat keripik Bu ya. Oke. Ya. Apakah ada pertimbangan sendiri Ibu memilih tempe ini? Apakah karena pengemasannya atau harganya atau variasinya gitu, besar kecilnya atau gimana? Apakah karena pembungkusannya yang pakai daun pisang daun plastik gitu? Ya, yang daun pisang itu tadi. Karena pakai daun pisang gitu. Ya. Makasih Bu ya. Oke, makasih juga.